Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang, Pak dosen. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini, teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah Sehat sehat. semua? Ya, Oke. sehat. Alhamdulillah, sehat. Ini abut mau kemana pakai helm nih? Saya jalan boleh ya, Pak Jusen? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting mendengarkannya. Semoga sehat Siap, siap. selalu ya untuk teman-teman mahasiswa ya dalam mata kuliah PLP ini ya. Oke. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya. Sekaligus ntar menginformasikan terkait dengan perihal tugas ya buat Bapak Ibu semua yang belum silakan kerjakan, masih ada waktu, mungkin ditunggu sampai hari Selasa ya atau Rabu lah, masih waktunya ya, biar nilai segera digarap juga, dikalkulasikan semuanya ya, biar Bapak Ibu juga udah tahu nilainya gitu kan. Ini sebagai pertemuan terakhir ya, dan semoga hasil dari tugas Bapak Ibu semua baik ya, tapi disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan awal di kontrak pelajar, bahwasanya ketika Bapak Ibu semua sudah mengumpulkan atau mengerjakan tugasnya, maka akan sudah masuk ke standar dengan mata kuliah LP ini gitu kan. Skema satu dan skema dua. Ini yang Zoom ada yang merasa belum mengerjakan tugas skema satu dan skema dua, atau yang belum nggak ikut Zoom. Kayaknya gak ikut, Pak. Yang hadir ini Ya, udah ya semuanya udah. tadi ya tadi laporan dari PJ sendiri bahwasannya ada 5 yang belum ya untuk kelas ini terkait yang belum mengumpulkan tugas PLP ya. Karena terkait dengan tugas PLP ini ya difokuskan Bapak Ibu semua itu bagaimana praktek mengajar. Ya, ibaratnya kalau kita kuliah reguler ini adalah mata kuliah ini ya langsung terjun ke sekolah, ya, mati PPR gitu ya. Semoga hasil dari Bapak Ibu semua juga bagus ya, ya gitu, dalam mengerjakan tugas-tugas ini gitu kan. Meskipun dalam waktunya untuk pengevaluasian dari mata kuliah ini terkait dengan tugas, Bapak Ibu semua terkadang mengupload atau ini ya memberitahu terkait dengan sudah mengerjakan tugasnya tidak sesuai jadwal. Dalam artian misalkan kelompok satu masuk di jadwal kelompok dua, kadang aja juga kelompok dua masuk ke kelompok tiga. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas mata kuliah ini, gitu kan? Ya, intinya di sini saya selaku dosen PLP mengharapkan Bapak Ibu semua nilai dari mata kuliah ini terpenuhi dan dapat memenuhi terkait dengan apa yang Bapak dapatkan, yaitu beasiswa gitu kan, dalam kuliah ini gitu kan. Tetap berjalan. Istilahnya kuliah bareng-bareng, lulus juga bareng-bareng ya. Makanya saya ketika di pertemuan minggu kemarin ya mengingatkan harusnya minggu kemarin sudah masuk Zoom ya. Cuma ngasih batas waktu lagi supaya teman-teman mahasiswa ini bisa memaksimalkan tugasnya gitu kan. Ada dikasih waktu jedanya gitu kan supaya segera diselesaikan. Yang terkait dengan permasalahan karena perkuliahan PL ini kalau terkait dengan praktek mengajar ini terbentuk dengan kalender pendidikan di mana banyak yaitu masa-masa liburannya, masa-masa mungkin kesibukannya terkait dengan kalender pendidikan ini karena masuk semester 2. Ada yang terbentur ketika ngajarnya kelas 2 libur karena kelas 3-nya ujian. Nah, gitu kan, apalagi di yang minggu-minggu ini sudah masuk liburan gitu kan, peserta didik itu. Namun saya ketika itu menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa supaya ketika terkendala terkait dengan peserta didiknya tidak ada, boleh japri ke saya. Namun ada beberapa yang mungkin yang japri saja. Kenapa disarankan japri? Barangkali malu, barangkali tidak enak terkait di grup ya. Biar saya memberikan saran dan kasih solusi kepada Bapak Ibu semua untuk mengerjakan tugas skema satu skema 2-nya. Apa berbentuk tanpa ada peserta didik. Itu sebagai bentuk keringanan dan supaya Bapak Ibu semua nilainya terpenuhi seperti itu ya. Biar ketika Bapak Ibu itu ketika kuliah bareng-bareng dan lulusnya juga bareng-bareng.
Apalagi Bapak Ibu ini sudah masuk semester 6 ya Pak. Iya, Pak. Oke, Pak Saihu nih yang masih mungkin semangat kuliah luar Oh, biasa sangat gitu ya. kuliah semangat itu Pak Seiko itu. Ya, Iya, Pokoknya amin, ya. amin, amin. mantap, Bukan ya. sukses, Pak Ya, dosen ya. ya. Ini saya sebagai bentuk apresiasi dalam arti kepada Bapak Ibu semua gitu kan. Saya tidak akan terkait dengan untuk penilaian tentang skema 1 skema 2 itu ya ketika sudah mengerjakan dan mengirimkan yaitu ketika pertemuan kontrak belajar di awal kontrak kuliah itu ya sudah masuk nilai standar untuk kemudian PLP gitu kan. Ya, terkait ada kekurangan gitu kan itu hal biasa. Terkadang ketika Bapak Ibu sudah menskemakan pembelajarannya dan sudah matang ketika praktek mengajarnya pasti ada yang lupanya. Itu terlihat dari beberapa video yang ada yang saya cek gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa diwajarkan. Semuanya nggak salah gitu kan. Ya, namanya proses belajar sebenarnya gitu kan. Jadi di istilahnya dimaklumi gitu kan. Yang penting di sini Bapak Ibu semua sudah menunaikan tugasnya terkait tugas skema 1 dan skema 2. Meskipun dalam penyampaiannya terkait saya kenapa di awal ketika tugas skema 1 saya kasih rinciannya atau dalam artian langkah-langkahnya ternyata ada juga beberapa video di skema 1 itu mengambilnya tugas dari skema 2 terkait model pembelajarannya gitu kan. Karena mungkin tidak menyimak grup gitu kan sehingga ketika saya meng-share tugas skema 2 yang sudah diberikan itu mengerjakannya tugas skema 2 ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kenapa waktu itu dicepatkan terkait dengan tugas skema 1 saya share ya langkah-langkahnya dan ketika tugas skema 2 saya kirim juga terkait dengan pilihannya apa saja mode pembelajaran yang harus dilakukan gitu kan karena yaitu terkait dengan perkuliahan ini ya berkaitan dengan kalender pendidikan di mana terkendalanya itu terkait dengan strategi. Saya pikir kepada Bapak Ibu semua gitu kan ketika mengerjakan tugas skema 1 dibarengkan dengan tugas skema 2. Jadi ketika pembikinan video itu sama dengan pembikinan tugas skema 2. Tinggal nunggu masa uploadnya saja itu seperti itu ya. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu semua itu sudah ini ya, sudah dalam dunia pendidikan, tidak lepas itu ya. Entah itu dalam pesantren, dinia gitu kan yang informal dan formalnya gitu kan yang sudah menaunginya. Hanya ini dibatasi atau dalam rangkuman terkait dengan perkuliahan gitu kan. Ya. Terkait dengan tugas ini dari skema 1, skema 2 kira-kira dari Bapak Ibu semua ada yang merasa kesulitan apa menantang? Apa menjadi proses bahasanya Bapak Ibu semua untuk mengajar itu bukan sekedar teacher center ya, gitu kan, tapi di mana student center. Gitu. Terkadang kita temui di lembaga pendidikan itu terutama di kelas banyak yang aktifnya adalah gurunya. Benar nggak Bapak Ibu? Oke, Pak. Betul, Pak dosen. Insya Tuh. Allah tidak ada kesulitan, Nah, Pak dosen. ya, alhamdulillah ya. Ya, ya terkait dengan perkuliahan PLP ini saya harapkan Bapak Ibu semua bisa meneruskan terkait dengan metode-metode pembelajaran yang tadi itu tidak bukan teacher center, tapi bagaimana Bapak Ibu semua hanya sebagai fasilitator dan motivator gitu kan terkait dengan proses belajar mengajar di kelas gitu kan. Dan untuk pesan dari saya sendiri, ketika Bapak Ibu semua ini sudah punya channel YouTube masing-masing, silakan dikembangkan. Ketika ada kegiatan mengajar, gitu kan, bikin video, upload di situ, gitu kan, upload di situ, apa-apa gitu kan. Sebagai bentuk juga evaluasi Bapak Ibu semua, ketika mengajar di video itu, divideokan ya, ada kekurangan-kekurangan. Oh, saya ngajar di kelas ini ternyata kekurangan ini. Saya harus begini, saya harus begini. Itu sebagai bentuk evaluasinya, gitu kan. Ini gunanya terkait dengan PLP juga dari mana Bapak Ibu itu mengembangkan terkait dengan cara mengajarnya seperti apa, gitu kan. Bagaimana menguasai kelas, gitu kan. Bagaimana tindakan kelas yang harus dilakukan ketika mengajar di kelas. Karena setiap kelas itu pasti berbeda ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Anak-anaknya, Betul, betul, Pak dosen. situasinya,
Terkadang metode yang sudah dimatangkan dan menurut Bapak Ibu itu sudah dikuasai, ketika diterapkan, yaitu tidak sampai 100% teraplikasikan, gitu kan. Ada kekurangannya. Nah, itu bagaimana kita memiliki tindakan kelas yang harus sebaiknya seperti apa dengan mata kuliah ini, ya. Bapak Ibu ya. Oke, sebelum dilanjutkan ada yang tanyakan dulu, Bapak Ibu semua. Mohon maaf Pak dosen, mungkin bukan pertanyaan Oke, nggih, Bu. tapi cenderung lebih ke sharing saja gitu. Karena Nah, jujur saja monggo, saya monggo. pribadi gitu, eh, jujur saja saya pribadi itu kadang merasa gimana ya Pak dosen, seperti diuber waktu gitu. Karena kan sedemikian banyak administrasi guru yang harus diselesaikan seperti itu. Sedangkan kita kalau semisal membuat media gitu, media pembelajaran, terus membuat video pembelajaran, kadang itu kita kayak nggak ada waktu gitu. Kendalanya itu Pak dosen. Kalau Ya, aplikasi yang sesungguhnya di kelas seperti itu. Beda kalau semisal hanya penugasan, kalau kuliah kan hanya semacam penugasan dari dosen, ya, mungkin 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan kan seperti itu. Tapi kalau setiap minggu gitu ya, waktu kita ngajar gitu, persiapan harus mempersiapkan media pembelajaran, belum lagi kita harus membuat modul ajar, belum lagi kita harus membuat administrasi yang lain. Riwah rasanya. Rasanya kayak aduh ya Allah gitu loh. Jadi ya, jadi ya, kadang kita merasa malah anak kalau memang kita benar-benar hanya memprioritaskan di administrasi, itu anak-anak itu kadang bisa jadi nggak kepegang dengan maksimal seperti itu. ya. Gitu Pak Maksimal, dosen. betul. Jadi kira-kira bagaimana Betul, itu ya. kalau guru mensiasatinya gitu, efektif atau tidaknya? eh, Semisal administrasi itu kok kurang terpegang, tetapi anak kepegang. Nah, itu kira-kira yang mana yang harus diprioritaskan itu Pak dosen? Oke, terima kasih Bu ya. Memang dalam beberapa kurikulum ini terkait dengan kurikulum Merdeka ini kadang guru itu dibebankan terkait dengan administrasi. Ya, jadi guru itu bukan pengajar, tapi bagaimana guru itu memenuhi administrasi. Banyak ya kendala-kendalanya sehingga materi yang disampaikan kepada peserta didik itu kurang mengena dan kurang dapat dipahami oleh peserta didik. Bahkan miris ketika di media-media sosial itu ya, ada anak-anak SMP atau SMA tidak ngerti akan perkalian dan penjumlahan, gitu kan. Apalagi ini tentang agama, ilmu agama yang sebagai bentuk dasar supaya para peserta didik itu paham. Mungkin dibarengi terkait dengan masalah ini ya, bahwasanya memang guru itu tidak lepas dari bentuk tanggung jawab yang ditugaskan oleh kurikulum dan oleh pemerintah terkait bagaimana guru itu harus memenuhi administrasi. Namun kita harus pintar-pintar kita sebagai guru bagaimana bisa memaksimalkan pemberian materi kepada peserta didik. Ya, selama kita bisa memanajemen waktunya, selama bagaimana kita bisa meluangkan untuk bisa mengembangkan diri, bukan selalu terjebak akan administrasi. Memang kadang sekarang ya guru itu terjebak akan administrasi sehingga waktunya sudah lelah sendiri untuk memenuhi administrasi. Tapi bagaimana kita selaku pengajar bisa ada improvisasi, bagaimana bisa mengatur waktunya, bagaimana bisa memaksimalkan untuk bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik. Enggak 100% tidak apa-apa, tapi minimal ada beberapa kali pertemuan yang bisa memaksimalkan kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik gitu. Karena beberapa dekade-dekade ini ya tentu ketika terjadinya pemerintah yang berbeda, kurikulum pun akan berbeda. Menteri yang berbeda akan jadi kurikulum yang berbeda. Itu udah wajarnya gitu kan. Tapi bagaimana kita selaku pendidik bisa mempunyai improvisasi dan mengembangkan diri kita akan dinamika-dinamika yang ada ini bisa memaksimalkan dan bisa memenuhi supaya peserta didik mampu untuk bisa menyerap materi yang kita sampaikan. Kembali kepada diri kita selalu guru. Guru itu pasti kreatif dan tahu mengamati mana celah-celah yang kekurangannya. Kok sampai begini? Guru itu terkadang ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik, ketika muridnya tidak sampai akan materi itu, merasa bersalah nggak Bapak Ibu?
Kepikiran Iya Pak pasti. dosen, iya Iya, pasti itu pasti kepikiran. kemerungsung, Pasti apalagi kepikiran. materi belum selesai, terus ada PAT, ada PAS, aduh ya Allah, ngerasa berdosa. Nah, itu. Tidak. Itu harus didirikan. Kadang ya itu memaksimalkan atau memenuhi masa berdosa itu kadang memberikan nilai syafaat kepada murid. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Ya betul Pak. Nilai syafaat yang memang tidak memenuhi kalau standarnya. Sama ya seperti pertanyaan itu mungkin ya. Mungkin saya akan memberikan nilai syafaat bagi ibu semua. Gitu kan. Tapi nilai syafaat ya semua ketika sudah membuka sudah melaksanakan itu sudah masuk nilai standarnya. Supaya benar nilai kan punya mengajarkan sebagai bentuk apresiasi ya Bapak Ibu semua gitu kan selaku mahasiswa ya gitu kan semoga Pak Nailul semangat Pak Abdul yang selalu pakai helm Pak Saihu gitu kan yang luar biasa gitu kan ya dan ini ya Pak Febri Pak Ahmad Farid Faizi gitu kan ini Pak Ahmad ini ya Ya, Pak. Hanya background. iya iya background ya. Semoga saja ini bagi semua sudah masuk ke dunia pendidikan dan saya memahami hal itu. Ya. Tapi kadang apa yang kita inginkan terbentuk dengan puas dan visi. Namun kita jalani saja sebagai guru dan memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan. Pasti dalam diri kita, ya saya mengalami hal itu ketika mengajar itu banyak ketika kekurangan tidak disampaikan materinya secara full, ada merasa bersalah. Tapi kita sudah memaksimalkan itu dan kita penuhi bahwasanya kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi alangkah baiknya kita bagaimana improvisasi, memperbaiki itu juga, dan memberikan, meskipun tidak 100%, bisa memberikan materi dan mencernanya itu supaya peserta didik bisa memahaminya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Monggo ada yang ditanyakan lagi atau sharing terkait dengan pertemuan ini. Intinya Bapak Ibu semua terkait dengan yang sudah mengerjakan tugas skema 1 skema 2 untuk nilai aman ya. Ntar ada lebih ya, lebihnya itu ntar dari lihat kondisinya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, saya Terima juga kasih, Pak. memberikan ruang ya buat Bapak Ibu semua ketika merasa nilainya tidak sesuai apa yang Bapak lakukan di videonya, boleh protes ke saya. Tapi dengan dasar yang pasti dan saya akan melihat kondisi video yang Bapak kerjakan. Kalau itu merasa Bapaknya, saya Pak, kok saya nilainya segini, gitu kan, nggak naik lagi, gitu kan, kenapa Pak, gitu kan. Dengan memberikan dasar, jangan hanya memprotesnya atau dalam arti ini ya, memberikan hal itu ya Bapak Ibu semua memberikan dasarnya. Kenapa, gitu. Biar saya mempertimbangkan. Ketika Bapak Ibu merasa bahwasannya videonya memang posisinya ya saya kurang dengan nilai segini tapi saya pengen naik Pak nilainya gimana kalau Bapak Ibu misalkan pengen ngerjakan tugas lagi ya nggak apa-apa ntar saya kasih waktunya gitu kan kalau merasa bahasanya Alhamdulillah udah cukup Alhamdulillah meringankan tugas saya juga tidak ada proses protes dari Bapak Ibu semua gitu ya menerimanya gitu. Nggak apa-apa saya membuka welcome itu barangkali Pak Nailul gitu kan Pak saya kok nilainya segini gitu kan kenapa Pak gitu kan ya Pak saya videonya memang ada kekurangannya saya pengen ada tugas tambahan boleh nggak Pak boleh nggak apa-apa gitu kan nggak apa-apa gitu. Iya Tapi Pak, kalau merasa udah cukup karena dia mungkin rutinitas ya pengen ya dikasih skema barangkali 3. rutinitas ibu bapak semua skema 3 di luar dari perkuliahan ini kasihan Bapak Ibunya. Tapi saya dengan Bapak Ibu yang semua ketika nilainya merasa kurang dan masih mampu untuk memenuhi tugasnya, saya akan pasti peluang itu, kasih waktu seperti itu. Ya buat Bapak Ibu. Syukur-syukurnya hanya cukup saja. Kalau saya pasti nilai ada B itu kurangnya sudah ya. bagus, Pak. Kalau saya nilai B Udah saya sudah bagus. bagus itu, Pak. Iya, Pak. Tapi untuk standar, tapi di sini Bapak kasih bocoran saja bahwasannya ketika sudah nilai itu sudah masuk nilai B plus.
B+. Tidak ada B-min. Paling sudah misal Siapa? Makasih loh B-nya Pak. saja. B+ B-nya sudah saja. luar biasa Terima ya. kasih Pak Alhamdulillah dosen. Pak. Bagus kita juga Pak. Aman. Ya, Sudah tidak ada, bersyukur. aman, tidak ada B-min. Tidak ada B-min. Barangkali Bapak salah menulis B-min, boleh nge-protes ke Bapak, nggak apa-apa. Enggak protes Ya. Pak. Nggak. Kalau Pak Saiku itu A itu. Barangkali Pak Syehu, Pak Ahmad Farizazi gitu kan. Iya. Pak Kata Pak Yai Sikin dulu, barangkali apa-apa sudah gitu kan. bersyukur. Ya. Saya rajin. Zoom-nya juga rajin, Pak dosen. Ya, alhamdulillah. Di sini sih saya nggak mau istilahnya didoakan nggak baik sama mahasiswa. Ya, kita bareng-bareng membantu saja. Ya, gitu, ya. Ketika didoakan ini para mungkin para bunyai di sini ada ya, ada para kiai Gus gitu kan, alhamdulillah gitu kan ya, gitu kan. Ya, gitu. Jadi aman lah, tenang gitu kan. Mungkin khusus di PLP ini gitu kan, dan saya alhamdulillah selama menjadi dosen ini saya nggak mau mempersulit mahasiswa gitu kan. Cukup saya saja yang dipersulit ketika jadi mahasiswa gitu kan. Nggak mau saya tularkan kepada mahasiswa saya. Aduh, ya Allah. Yang ya, Masya Allah, Pak dosen. jangan kita berlakukan dulu kita merasa dimarahi oleh guru kita, terus kita bisa memarahi kepada peserta kita seperti itu ya. Ya Jadi Allah. bertemu dengan Baik, baik-baik, Pak dosen, berpisah juga baik. dengan baik-baik gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Belum berkah ya, Pak belum dosen. terbaik Bapak Ibu. Saya masih belajar. Amin. Belum, ya. Tapi saya sih mendukung karena dari di awal ini di masa-masa ini masih pengen kuliah luar biasa. Apalagi itu lihat Pak Saihu nih, gitu kan, luar biasa gitu kan. Ya, apresiasi gitu kan. Jadi tetap semangat. Ya amin. Kesulitannya jangan sampai kuda di sini saja. Ya. Iya. Dan mungkin pesan kepada Bapak Ibu semua itu entah bukan di perkuliahan ini saja, ketika mungkin di pertemuan berikutnya di bulan ini saling mengingatkan kepada teman-temannya. Kalau yang belum tugas, gitu kan, ada masalahnya apa, gitu, saling mengingatkan. Nah, kenapa waktu itu terkait dengan harus like, ya, like, gitu, harus komen, itu kan, supaya Bapak Ibu semua itu mendukung, ya, apresiasi dari hasil video teman-temannya, diwajibkan itu kan. Ada di sini yang sama sekali belum nge-like atau Hanya komen kepada YouTube temannya. saya sepi loh. Dari semester 2 itu Wah, nggak sepi sampai itu. 30 Nah, itu yang nge-like itu. 30. Sekarang berapa, Pak? Ya kalau subscribe-nya banyak Pak. Cuman yang nge-like Like-nya? sama yang komen itu nggak ada 30 paling. Ya, Paling 5, 6 itu udah ya, mentok itu. 30. Padahal satu kelas ini ada Iya. 47 siswa Nah, untuk mahasiswa. tugas PLP, ya. Untuk tugas PLP banyak yang komennya nggak, Pak? Nggak ada. Karena itu Nah, Pak Nay komen nggak Pak Nay? nggak ada. Kalau saya selalu komen di Nah, video teman-teman. padahal, nah, iya. Padahal sudah diingatkan wajib ya komen, Nah, like, gitu ya kan. tuh. Itu nggak mahal, cuma Kalau modal kalau jempol bilang gitu ya. hadir aja nggak apa-apa. Nah, itu, Kirim iya nggak apa-apa emote, gitu. Bagus, mantap, gitu nggak apa-apa. Iya, semangat gitu. itu nggak bayar kan, gratis kuota. Iya, gratis. Iya, gitu ya, Menghargai gitu. karya Jadi kan itu kan menghargai karya kebersamaan, teman. iya, menghargai karya. Iya, betul, Pak. Karena kan Jadi setiap Zoom mendukung kan saya supaya upload di menghargai, gitu YouTube ya, Pak. bagus ya. Nah, itu bagus. Ya. Ini sebagai bentuk apresiasi. Jadi kebersamaan itu tetap berjalan. Meskipun kita jauh-jauhan tidak satu wilayah, tapi satu Indonesia dan sama di cyber, gitu kan ya. Oke ya. Oke. Tetap semangat. Ya. Silakan ada yang sharing atau ditanyakan kembali atau cukup? Boleh tanya sedikit aja nggak Pak? Mungkin agak sedikit keluar, tapi ya mungkin Boleh, kaitannya Bu. dengan kurikulum juga gitu. Jangan Pak, terlalu Boleh. keluar Bu. enggak keluar banget kok. Cuma pengen tanya aja, Pak. Jangan keluar banget ya, ntar kesasar. Ya, monggo Bu. Mau mungkin penjelasan dari Pak dosen aja terkait dengan kurikulum cinta, Pak. Itu dengan deep learning itu bagaimana, Pak dosen?
Terus Itu kan masih dalam proses pengaplikasiannya kebijakan. Itu benar, Bu. nggih Pak. Kenapa, Bu? Maaf, agak terpotong-potong. Semoga dilanjutkan dulu. Nggih, mungkin itu nanti untuk yang deep learning itu dengan pendekatan PJBL, PBL itu dan keterkaitannya dengan kurikulum cinta itu bagaimana Pak itu? Beda, hanya semacam beda kurikulum, beda pendekatan atau bagaimana? Oke. Kalau yang saya amati ini sebenarnya untuk pendekatan itu hampir mirip, Bu ya. Hanya mungkin sekedar pelaksanaannya saja, gitu kan. Karena dari beberapa terkait dengan kurikulum cinta ini, ya proses pembaharuan atau memperbaiki terkait dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Setiap kurikulum itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya, gitu kan. Tapi ketika proses kurikulum yang mau dicanangkan ini, yaitu merujuk supaya peserta didik itu dapat berinteraksi dengan aktif juga dan dapat mengembangkan pengetahuan, gitu kan. Namun terkait dengan pelaksanaannya ini kan belum terlaksana. Tentu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kami ini dalam titik fokusnya yang saya amati terkait dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Kementerian itu, ya di istilahnya disarankan atau bertujuan supaya mengembangkan terkait dengan pembelajaran di Indonesia. Nah, tentu kalau yang saya amati juga ya, mengurangi bagaimana administrasi yang dilakukan oleh guru. Tapi ini teknis ntar ke depannya kurang begitu terlaksana lagi, nggak tahu Ibu ya. Istilahnya pasti begitu, hanya saya yang pahami terkait itu. Tapi saya harapkan terkait dengan perbaikan kurikulum ini bisa memberikan pengetahuan kepada didik dan mampu bersaing ya secara nasional dan secara global. Kalau dari hal sekarang mungkin kan miris ya Bapak Ibu ya, terkait dengan mungkin kekurangannya yaitu mungkin dari kemarin bahwasannya terjadinya COVID, gitu kan, mungkin kurikulum itu tidak maksimal, gitu kan, banyak peserta didik juga ketika dicanangkan terkait dengan pengetahuan tidak menyeluruh, tidak tahu, gitu kan, bahkan yang dasar-dasar juga tidak tahu, gitu kan. Tapi di sini diharapkan ya itu terkait dengan pembaruan kurikulum ini bisa peserta didik itu bisa lebih tahu tentang pengetahuan dan mengaplikasikannya. Seperti itu ya Bu ya. Yang saya tahu seperti siap, itu. Yang siap, saya Pak amati Dosen. terkait dengan perkembangan sekarang. Ya. Ya. Jadi kalau deep learning itu Tapi saya sarankan kepada Bapak. Nggih. Gimana Bu? Ya, tapi yang saya sarankan kepada Bapak Ibu semua ya harus punya improvisasi terkait apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengajar, gitu kan. Dan harus melihat teknologi juga untuk sekarang. Seperti itu ya. Harus punya daya-daya konten-konten kreatif ya, terutama terkait dengan mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan terkait dengan ini ya konten kreatif pembelajaran PAI. Sudah Pak Dosen. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah di Sama semester bikin video juga. Ya, bikin video terus Ya, video pembelajaran tapi animasi. bukan belajar langsung. Belajar langsung. Sudah diterapkan itu kan semester awal katanya. Sudah diterapkan dari beberapa ngajar lagi. Apa hanya pas perkuliahan itu saja? Ya, cuma pas itu aja kayaknya, Pak. Insya Allah Oh, Pak. kalau untuk Insya Allah menerapkan Nah, waktunya itu belum ada. Belum ada ya. Ya. Insya Ya Allah itu semoga diterapkan, diterapkan. Pak. Itu juga membantu untuk Bapak Ibu semua. Ya, itu sebenarnya dalam konten kreatif terkait pembelajaran PAI juga membantu Bapak Ibu semua ya dengan kreatif memberikan berupa video ya tentang pembelajaran terkait dengan PAI, gitu kan. Dan Bapak Ibu semua tidak ekstra yaitu sebagai ya teacher center ya, gitu kan. Jadi Bapak Ibu semua itu memberikan media itu sehingga peserta didik juga nggak bosan. Gitu. Dan Bapak Ibu juga meringankan terkait dengan ya tidak banyak bicara gitu kan, hanya diwakili oleh dari video tersebut gitu kan. Tinggal di istilahnya dikombin saja antara ketika konten kreatif itu video itu ditayangkan, ya ibunya juga mengarahkan seperti itu. Bapak Ibu ya gitu. Itu di aplikasinya saja. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah memenuhi tugas bagian konten kreatif pembelajaran PA itu bisa diaplikasikan juga semua di pembelajaran
PLP ini, di mata kuliah PLP ini ya, sebenarnya saling keterkaitan seperti itu, ya. Semoga sih apa Bapak Ibu yang sudah didapatkan dalam perkuliahan PJJ ini bisa ya diaplikasikan dan dilaksanakan ketika di kelas seperti itu, ya. Oke Bapak Ibu ya. Ada yang ditanya lagi? Siap, Pak Kalau nggak dosen. ditanyakan mungkin cukup untuk pertemuan ini. Ya, oke. Oke, sudah paham. Pak Syaifu mau nanya? Enggak, Pak. Saya kira sudah cukup dan Ya, terima Pak. kasih, Pak Dosen. Oh, sudah cukup. Baik. Kalau sudah cukup dan tidak ditanyakan, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini sebagai pertemuan terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua jika saya punya salah-salah kata maupun tindakan, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat selalu, semoga sukses Bapak Ibu semua, tetap dilancarkan Amin. kuliahnya, ya. Amin. Amin. Oke, segala urusannya dipermudah, ya, gitu kan. Istilahnya apa ya? Ini istilahnya bukan pertemuan yang terboleh. Kalau misalnya ada sesuatu boleh chat ke Bapak, ya komunikasi ke Bapak nggak apa-apa, gitu kan. Siapa? Gitu ya, boleh komunikasi. Mungkin barangkali ketemu di jalan, ada mirip-mirip kayak Bapak, boleh disapa. Mungkin kita hanya secara virtual saja ketemu ya, gitu ya. Gitu kan. Dan ini dari jauh semua ya, gitu kan. Barangkali ketemu langsung istilahnya, barangkali ada, oh ya nih Pak Muslikin ya, boleh gitu, sapa nggak apa-apa. Gitu ya, barangkali itu ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pertemuan akhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa saya dalam perkuliahan PLP ini, ya. Ntar ditunggu hasil nilainya saja. Untuk PJ, tolong itu diingatkan kembali kepada yang belum, silakan masih dikasih waktu sampai Senin atau Selasa, ya, untuk bisa mengerjakan tugasnya. Apa yang tadi saya sudah kirim, Japri, ya, tugasnya itu nggak apa-apa dilaksanakan tanpa murid atau peserta didik supaya nilainya terpenuhi, ya. Oke, saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Lagi, ya. Oke, Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu ya. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Stop dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Semua Pak ya. dosen. Monggo. Sehat-sehat, Pak. Selamat Atas segala kita on cam dulu. didikan.